Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa lagi kita pada pembelajaran tematik, yaitu pada tema 7 subtema 1 muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Pada muatan PPKN kita akan belajar tentang keragaman, yaitu keragaman suku, keragaman bahasa, dan juga keragaman agama. Sedangkan pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pokok pikiran dan arti kata. Silakan dengarkan penjelasan berikut ini. Kita mulai dari faktor yang mempengaruhi keragaman. Faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman tersebut saling berkaitan dan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jika persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mau berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman yang memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar muatan IPS pada KD 3.2, subtema 1, tentang keragaman suku di Indonesia. Berikut adalah sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. 1. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. 2. Merasa bangga pada semua suku yang ada di Indonesia. 3. Menerima perbedaan fisik setiap suku. Dan yang keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Keragaman bahasa yang ada di Indonesia kita juga sudah mempelajari pada muatan IPS. Pada wilayah Sumatera, menggunakan bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Wilayah Jawa, bahasa Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Wilayah Bali, menggunakan bahasa Bali. Wilayah Nusa Tenggara, menggunakan bahasa Sasak dan Sumbawa. Wilayah Kalimantan, menggunakan bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar. Wilayah Sulawesi, menggunakan bahasa Bugis, Bobongko, Bodong-Bodong, dan Baduy. Pada wilayah Maluku, menggunakan bahasa daerah Ambelau, Babar, dan Buru. Pada wilayah Papua, menggunakan bahasa Asmat dan Dabu. Cara melestarikan bahasa daerah yang kita miliki. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Selain itu, Indonesia juga memiliki bahasa daerah. Keragaman bahasa ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Berikut ini adalah sikap melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Agama Kristen dan Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja. Agama Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah di pura. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah vihara. Dan agama Konghucu, kitab suci Sisuwijin, dan tempat ibadahnya di kelenteng. Berikut adalah sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Yang pertama, menghormati pilihan agama orang lain. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Yang ketiga, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Masih ingatkah kalian, kemarin kita telah belajar tentang berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Tapi apakah kalian
arti kata keragaman? Saat membaca sebuah teks atau sebuah cerita, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak tahu artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, kamu bisa mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, untuk mencari arti kata bisa menggunakan dua cara ya, menggunakan KBBI yang telah dicetak atau menggunakan KBBI online. Misalnya, kalian ingin mencari kata keragaman. Langkah-langkah mencari arti kata pada KBBI cetak sebagai berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar yang akan dicari makna atau artinya. Misalnya tadi kata keragaman. Kata keragaman memiliki kata dasar ragam. Nah, kalian bisa mencari kata tersebut pada kolom huruf R, ragam, dalam kamus. Setelah kalian mencari kata ragam, kalian cari kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Jadi nanti di kampus tersebut ada kata ragam, di bawahnya ada kata turunannya. Yang keempat, kalian akan tahu arti kata yang kalian cari. Nah, anak-anak, selain menggunakan KBBI cetak, kalian dapat mencarinya melalui KBBI online. Tinggal kalian ketik pada Google KBBI online. Nanti di sana muncul ada kata KBBI online. Buat KBBI online, kalian klik. Nah, di situ nanti kalian tinggal cari di kolom pencarian kata ragam. Itu akan muncul kata ragam beserta keturunannya, seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa kata-kata sulit bisa ditemukan di sebuah teks atau sebuah cerita. Anak-anak, pernahkah kamu membaca teks yang berisi informasi tentang keragaman suku di Indonesia? Suku di Indonesia sungguh beragam. Setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utamanya ya, karena merupakan bahasa pemersatu bangsa. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks atau cerita, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Anak-anak, suatu teks pasti mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok merupakan gugusan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Setelah kalian tahu cara menemukan informasi penting dari sebuah teks dan cara untuk memahami isi teks, kalian juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Hal itu untuk memudahkan kalian dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Oh iya anak-anak, untuk menggali informasi teks dari suatu teks atau suatu cerita, ada beberapa yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama, bacalah teks dengan seksama.
Yang kedua, tentukan topik dari teks tersebut. Yang ketiga, catat setiap informasi penting yang disampaikan. Informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut ya. Yang keempat, rangkai ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam suatu paragraf. Setelah menggali informasi dari suatu teks, kamu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Saat menyampaikan informasi, sebaiknya sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Lalu, gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan informasi dari suatu teks. Menentukan pokok pikiran paragraf. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama paragraf. Cara menentukan pokok pikiran. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan maupun alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Disajikan sebuah teks bacaan yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah pada kitab tema 7 halaman 30. Dari teks bacaan tersebut kita mendapatkan informasi penting, antara lain 1. Papua Nugini merupakan negara dengan bahasa terbanyak pertama di dunia dengan jumlah 867 bahasa. 2. Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. 3. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. 4. Penduduk Papua berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. 5. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan pada suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. 6. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. 7. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. 8. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. 9. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. 10. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. 11. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Kali ini kita akan mencari ide pokok pada teks bacaan Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah pada kitab tema 7 halaman 30. Pada paragraf pertama, Papua Nugini adalah negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Pada paragraf kedua, distribusi 742 bahasa di Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pada paragraf ketiga,
Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Untuk tugas kalian yaitu PPKN menuliskan keragaman agama pada peta pikiran halaman 39 buku paket tema 7. Untuk tugas bahasa Indonesia menjawab 3 pertanyaan pada buku paket tema 7, kerjakan di buku tulis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.